saya yang ketiga nih. Kakak Isma sudah ada belum ya? Kak Isma sebentar. Halo, halo. Oh, sudah datang. Oke. Nah, Ini saya Kak. butuh ngopi dulu nih, Sungkem keras sama nih Kak mata Isma. Saya, Kak Isma, sama Bunda Sri ini teman main kaleci ya. Ini kita kalau ngobrol bertiga ini seru ya, insya Allah. Mungkin buat beberapa orang tua ada yang barangkali masih terkaget-kaget ya. Wow, ternyata banyak konsep-konsep yang selama ini mungkin kita pertahankan ya dari orang tua kita dulu saat mendidik kita gitu ya. Yang ternyata kita pakai juga dalam mendidik anak-anak kita, yang ternyata setelah kita belajar tentang perspektif fitrah based education dalam aplikasi pengasuhan tuh rupanya banyak, kita mesti berani berubah barangkali gitu ya Bunda, Kak Isma ya, kita perlu berani berubah untuk kebaikan anak-anak kita insya Allah. Nah, obrolan yang selanjutnya saya akan panggil Kak Isma, profesinya sebagai play coach ya, jadi coach untuk bermain. Jadi kerjaannya memang ngajarin main ya. Main aja ternyata perlu belajar. Meskipun Kak Isma nggak, saya kemarin edit sedikit di poster, Kak Isma keberatan kalau saya tulis kata belajar main yuk gitu, karena untuk bisa main yang enak itu ternyata kita nggak perlu rumit-rumit mikirin gimana caranya belajar main gitu Kak Isma ya, karena sebenarnya semua kemampuan itu terberi sama kita secara alamiah. Sedikit review, bab tentang 6 tahun pertama yang sering bolong dari banyak kasus yang kami temui di Amani adalah ternyata di 6 tahun pertamanya ayah bundanya nggak jadi teman main yang menyenangkan. Ya, padahal di 6 tahun pertama ini tugas utama ayah bunda adalah jadi teman main yang menyenangkan. Sesederhana itu. Jadi kalau ada ayah bunda yang lagi belajar buku Fitrah Based Education, kalau boleh disarikan, apakah relasi terbaik di 6 tahun pertama itu bukan jadi guru, bukan jadi coach, tapi jadi teman main. Sesederhana itu. Sesederhana itu, tapi juga sekaligus jadi hal yang ternyata susah kita lakukan. Karena kalau bapak-bapak mungkin katanya ya, secara riset katanya bapak-bapak masih lebih enjoy karena man is always be boys. Tapi ibu-ibu setelah jadi ibu-ibu, dia resmi jadi ibu-ibu. Dia lupa caranya main ya. Maka saya persilakan waktu dan tempat Kak Isma buat mungkin sekilas review kenapa ini jadi hal yang penting untuk kita bahas. Oke, baik. Ayah, bunda semuanya. Saya mau ngomong apa ya? Soalnya tadi Teh Opi, Mbak Mala udah sama Teh Lesti udah ngomongnya panjang lebar, udah banyak banget gitu kan. Saya- Ngobrol jadi, tipis-tipis Kak. jadi saya mau cerita kenapa sih jadi play coach gitu ya, tiba-tiba ngapain sih jadi play coach gitu kan, jadi teman main gitu. Eh, saya dulu senang belajar terapi macam-macam gitu kan. Pokoknya jadi dukun lah ya, bukan psikolog tapi belajar terapi macam-macam gitu kan. Kalau TOP nih kayak semua jadi dukun gitu. Nah, terus kemudian akhirnya dari situ saya ketemu bahwa ternyata banyak masalah anak itu awalnya dari kurangnya attachment di usia 0 sampai 7 tahun. Betul, betul. Nah, dari situlah kemudian kelihatan nih bahwa ini biang keroknya di situ gitu kan. Jadi ternyata gara-gara itulah sebenarnya anak-anak jadi bermasalah di 0 sampai 7 tahun gitu kan. Setelah 7 tahun ke atas karena di 0 7 tahunnya tuh kurang mainnya gitu. Betul, betul. Kurang attachment-nya. Nah, attachment itu bisa didapatkan dari main, dari ngobrol dan lain-lain. Kemudian juga saya ngambil kelas play terapi 4 tahun ke belakang gitu ya. Terus dari situ juga akhirnya ketemu banget tuh bahwa ternyata itu tadi masalahnya adalah dari attachment yang kurang ini. Nah, attachment yang kurang inilah yang akhirnya jadi biang kerok masalah-masalah anak di usia 8 tahun, 9 tahun, dan seterusnya. Saya udah 9 tahun bergerak di Ayah ASI gitu ya, di Ayah ASI di kelas dan kemudian nemu juga bahwa banyak ayah-ayah itu punya masalah dalam berdekat sama anaknya. Udah jadi Ayah ASI terus mau jadi apa lagi gitu kan. Terus kemudian gimana cara interaksi sama anaknya setelah itu. Jadi banyak hal-hal kayak gitu yang akhirnya jadi masalah dan
Kemudian saya juga merasa capek ya, rapi anak orang mulu gitu ya. Tapi ya kayak laundry gitu kan, datang ke kita, diterapi gitu kan, terus kemudian setelah itu balik lagi jadi kacau balau lagi gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bahwa kita butuh ganti pola nih gitu, bahwa ayah bunda ini perlu diperbaiki polanya. Lalu kenapa jadi main gitu kan? Kenapa sih saya nggak jadi family coach yang ngomongin tentang pendidikan anak, ngomongin pokoknya hal-hal yang keren-keren sebagainya gitu ya. Karena saya merasa bahwa kalau untuk sebuah hal menyenangkan kayak main aja kita nggak bener gitu ya, gimana ngobrolin hal lainnya gitu. Betul, betul, Kak. Ya kan, kita mau ngomongin, wah anak bakat segala macem, ruwet dan kawan-kawannya, tapi kalau ngomongin main, sebuah hal yang menyenangkan, yang itu hal yang sederhana sebenarnya aja kita masih kesulitan, gimana ngomongin yang lainnya gitu kan. Jadi ya sudahlah, yuk kita mulai dulu dari main, dari cerita, dari ngobrol gitu kan, hal-hal yang sederhana yang itu bisa dilakukan sehari di rumah. Nah, ruwetnya adalah ternyata saat ini setelah saya observasi, eee, main sama orang tua tuh jadi nggak menyenangkan. Itu berawal dari istilah belajar sambil bermain. Jadi, ini mainnya ini modusnya orang tua nyekokin macam-macam sama anaknya gitu kan. Jadi modusnya kita nih orang tua untuk nyekokin segala hal yang ingin kita cekokin ke mereka gitu. Betul, betul. Suka nggak suka begitu kan ya gitu kan. Main tuh, wah pokoknya nih main dengan segala macam goals dan kawan-kawannya gitu. Bermain dengan goals dengan tujuan nggak salah banget. Tapi kalau itu dilakukan full seharian gitu kan, pagi siang malam gitu kan, yang terjadi adalah main sama dengan nyekokin gitu. Main sama ayah itu nggak menyenangkan lagi, main sama ibu nggak menyenangkan lagi. Jadi kalau kita main pakai mikir, pasti bondingnya hilang. Iya, betul, betul. Bener Main nggak? pikir bonding hilang ya, Kak? Saya Bondingnya pasti hilang. underline. Karena pasti ada kayak ada tembok gitu yang apa yang membuat kita akhirnya jauh dari anak kita gitu. Oke. Nah, ketika kita punya goals dalam bermain dan kemudian goals itu kita pengenin terus-terusan, ya tadi kita bakal mikir, bentar, bentar, bentar. Setelah ini mainnya apa lagi ya? Setelah ini flow-nya apa lagi ya? Mhm. Itu terjadi, Betul. attachment-nya hilang. Iya, betul, betul. Itu terjadi, kita langsung kehilangan bonding sama anak kita. Itu terjadi langsung kayak kayak kita punya barrier depan anak kita gitu, yang itu membuat kita nggak bisa masuk sama anak kita gitu. Iya. Itu terjadi, yang terjadi adalah ya udah attachment-nya hilang gitu. Anak itu jadi less attachment sama kita. Jadi kalau observasi saya itu adalah main setelah 2 tahun, 3 tahun itu jadi tidak menyenangkan. Kenapa? Udah banyak banget hal yang pengen kita cekokin ke anak-anak kita. Ketika itu terjadi, udah ruwet lah semuanya gitu loh. Attachment-nya hilang, kita nggak punya tangki cintanya nggak keisi sama kita gitu kan. Kita kesulitan untuk ngobrol sama mereka gitu. Kita kesulitan untuk memahami mereka. Ruwet gitu. Kenapa? Karena kalau kita bikin struktur bermain yang rigid gitu, yang terjadi adalah semuanya berpusat pada kita, orang tua, bukan pada anak lagi gitu. Mhm. Nah, ini yang akhirnya jadi ruwet gitu semuanya. Nah, makanya PR-nya adalah, ya udah gimana nih caranya? Ini saya punya klien, ini menarik, saya punya klien. Jadi main sama anak itu main sama anak itu tuh apa namanya, ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri gitu ya. Ekstrem kanan itu orang yang sangat-sangat terstruktur, hingga dari pagi sampai malam itu mereka udah ngatur tuh main apa sama anaknya. Sok saya tanya sama ayah, sama ibu-ibu, sama ayah bunda semua di sini. Siapa di sini yang senang banget uh, ngumpulin contoh-contoh aktif bermain dari Pinterest dan Instagram? Tadi itu kan, oh, banyak. Terus kemudian uh, gitu kan, mainnya nggak pernah gitu. Mainnya nggak pernah. Terus kemudian juga akhirnya rigid. Bentar, 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 bentar. Setelah ini apa ya mainannya gitu. Udah, akhirnya udah gitu ya udah nggak asik lagi mainnya gitu. Terus kita bilang sama kita, enggak gitu cara mainnya gitu. Betul, betul. Udah, akhirnya kata anak kita, udahlah nggak seru tuh mainnya gitu kan. Terus kemudian dari situ juga banyak lagi tuh masalah-masalah selanjutnya gitu. Nah, dari main terstruktur itu, nah tadi ya rigidnya sangat-sangat terstruktur. Iya. Yang satu sisi lagi itu
sangat-sangat dilepas aja gitu loh. Kalau kata ini diumbar kayak anak ayam gitu kan, sok aja lah main bebas bapak ibunya entah di mana gitu. Akhirnya udah dua sisi itu dua-duanya nggak pas, bukan salah ya saya bilang nggak pas aja gitu. Kita cari tengah-tengahnya. Ada masa kita bisa bikin permainan yang terpola, yang itu menstimulasi. Ada masa kita membuat mereka bisa free play, bermain bebas, dan juga kita bisa bermain sama mereka tanpa tanpa pola gitu. Yang itu benar-benar ikut flow gitu, ikut alur mereka, ikut bermain sama mereka gitu. Kenapa? Karena nanti ketika bermain tidak berpusat pada anak, yang terjadi adalah ya anak-anak jadi nggak merasa bahwa main itu adalah cara orang tua mereka mencekoki mereka gitu. Gitu. Lebih banyak hal lah sebenarnya. Kayak ini paling gampang dan ini menarik lagi. Dan seringkali kita juga so iye gitu, so rese, kemudian rese banget sih orang tua gitu ya. Anak lagi main nih, lagi asik main sendirian, benar nggak? Yeah. Terus kita so iye main sama mereka gitu. Udah mereka lagi main, kita masuk ke main mereka, udah gitu kita ngatur. Kok gitu mainnya? Kamu lagi gambar Ya, segala macam kata kita rese banget sih ayah bunda gue gitu kan, orang gue lagi main apa namanya ikut campur aja udah ikut campur ngatur lagi gitu kan. Bener gak? Sibuk moto lagi, bentar kita fotonya instagramable gitu kan. Iya. Arwet banget segala macam. Padahal ayah bunda perlu tahu ketika anak bermain itu ada kayak film tuh di kepala mereka, di benak mereka. Yang film itu tuh pasti nggak enak banget kalau diganggu sama orang lain. Itu sama kayak misalnya ibu-ibu nonton drakor kan, lagi nonton drakor seru, terus tiba-tiba anak nanya, atau sob kita nanya, itu gitu amat sih filmnya? Kenapa sih gitu filmnya? Harusnya nggak gitu, harusnya biasa-biasa aja gitu kan. Bete nggak gitu kan? Bete banget kan gitu kan? Nah ini bayangin, si anak, sutradara filmnya dia, terus kemudian ada orang asing, kita orang asing nih, orang tua orang asing, yang ikut campur di filmnya dia, dan kemudian ngatur filmnya dia. Iya. Kebayang. Gitu kan. Itu awalnya salah satunya adalah gini, ayah bunda perlu pahami juga bahwa gini, seorang anak itu biasanya bermain dengan symbolic play. Orang tua itu bermain, berpikirnya itu fungsional play. Apa itu? Contohnya begini, kalau ini adalah mouse, betul ya? Kalau mouse, oke, boleh di chat nih, kalau mouse kira-kira gimana cara maininnya? Kalau dia jadi mainan, gimana cara maininnya? Bolehlah di chat, saya baca kok chatnya nih. Kalau mouse, gimana cara maininnya? Didorong jadi mobil, kan? Khas orang tua. Fungsional play. Mobil digoyang-goyang kan. Buat anak ini bisa jadi apa aja, symbolic play. Buat kita, mouse itu kan ya fungsinya kan maju mundur, jadi mobil, diklik-klik aja. Karena kita sangat-sangat fungsional. Sebuah benda itu digunakan sesuai fungsinya. Sedangkan anak-anak itu symbolic play. Ini bisa jadi macam-macam. Termasuk jadi bola buat dilempar ya, Kak? Jadi bola buat dilempar. Gitu. Jadi, ini saya punya sebuah cerita yang selalu saya ulang-ulang. Dan ini karena ceritanya ini relevan banget. Jadi, suatu ketika anak saya itu bertiga, anak saya sekarang usianya 11, 9, sama 7 tahun. Gaza, Filan, Bagas. Nah, ini kejadiannya waktu mereka usianya 6, 4, dan 2 tahun. Jadi, mereka bermain benda yang sama. Sebuah mainan diecast yang bentuknya adalah mobil truk, dump truck. Bertiga-tiganya itu main benda yang sama. Diecast, atau diecast ya, kayak Hot Wheels gitu ya, kecil-kecil itu. Yang itu tiga-tiganya sama, bermain tempat yang sama. Tiga-tiganya itu mainnya adalah diecast itu yang sama. Tiga-tiganya punya tiga dump truck, dan itu main yang sama.
Nah, ini menariknya. Gaza, anak laki-laki, si dump truck itu jadi robot-robotan. Dan itu kayak Transformers, perang-perangan tuh robot. Villain, anak perempuan, si dump truck itu jadi ayah, jadi ibu, jadi anak. Beda banget kan? Bendanya sama, main di tempat yang sama, bareng-bareng mainnya. Bagas, anak ketigaku 2 tahun umurnya, mainnya masih random. Mainnya weng 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 jadi mobil dump truck tapi mainnya random lah, ditabrak-tabrakin segala macam. Bayangkan 3 anak di tempat yang sama, bermain dengan benda yang sama, tiga-tiganya punya main yang berbeda. Dan kebayang kemudian kita orang tua datang ke dia dan bilang ini dump truck-nya lagi apa? Siapa yang bilang ini dump truck? Iya. Ini robot, ini ayah, dan itu entah benda apa sih Bagas waktu itu ngomongin. Bayangin kan, sotoy kita main sama mereka, so iya mereka main sama mereka, akhirnya nggak menyenangkan main sama ayah bunda tuh. Gitu. Nah, makanya kita perlu ubah polanya. Gimana caranya kita bisa main menyenangkan sama mereka, menyamakan energinya, memahami bagaimana mereka berpikir, bagaimana itu sebuah benda itu bisa jadi macam-macam sama mereka. Itulah yang kita lakukan sebenarnya di 0 sampai 6 tahun gitu. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa main enjoy sama mereka tanpa kita jadi sotoy dan so iye sama mereka. Gitu Bunda Sofi kira-kira tips pertama jangan sotoy aja. Jangan so iye. Banyak yang ngechat ya di chat nih, aduh Kak Isma jelek banget ya. Ini mewakili perasaan emak-emak sejagat raya kayaknya ya. Main pakai mikir bondingnya hilang karena emak-emak itu memang cenderung ogah rugi Kak Isma gitu ya. Jadi berasanya kalau anak lagi nempel terus mau main gitu ya, berasanya kita tuh di kepala udah langsung ajarin warna, sekali ajarin yang lain-lain gitu ya. Dan ujung-ujungnya anaknya jadi bosan betul nih ada dari Bundanya Syahla, ini sahabat saya Teh Inggit. Iya Teh, bahkan kadang-kadang katanya proses bermain tuh kita sandingin juga sama hal-hal yang sifatnya ngajarin ngaji. Ayo sambil ngehafalin, ayo sambil ngaji. Bukan nggak boleh ya, Pak Bunda, bukan nggak boleh. Tapi nanti kita akan sama-sama pelajari di webinar series gitu ya, bahwa ternyata kita perlu memahami dulu sebetulnya apa sih yang menjadi makna anak-anak kita pada saat dia melakukannya gitu ya. Jadi ternyata nggak bisa asal masuk ya Kak Isma ya. Nggak bisa asal masuk. Paling sering gini Kak Sofi, Bunda Sofi, kok anak saya nggak bisa main sama temennya ya? Gitu. Rebutan main sama temennya ya? Wah itu udah. Nanti kita akan belajar lah tentang bagaimana sih usia perkembangan bermain anak. Kita bakal tahu bahwa ternyata anak-anak ini di usia bermain ini emang nggak bisa main sama temen-temennya. Ada namanya parallel play, ada namanya kayak gitu-gitulah. Nah itu kita bakal belajar. Karena biar kita tahu, oh ternyata nggak apa-apa loh kalau misalnya nggak main bareng gitu. Karena memang bukan tahapannya gitu. Ya, ada stage of play-nya ya Kak ya, ada tahapan-tahapannya ya. Oke. Iya, hatur nuhun Kak Isma atas waktunya.